Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusman Apriliana. Saya guru PAI di SMP IT Tunas Harapan Ilahi Cipondoh, Kota Tangerang. Saya juga adalah mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan mengambil video praktek pembelajaran pada hari Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025 dengan tema meneladani perjuangan Nabi di Madinah dengan metode pembelajaran yaitu problem based learning terintegrasi deep learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman siang pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Boleh ya? Bagaimana kabarnya teman-teman siang pada hari ini? Alhamdulillah, kami sehat, kami kuat, kami bisa. Allahu Akbar. Alhamdulillah bertemu lagi di pelajaran PAI kelas 8. Ya. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, izin untuk ketua kelas untuk membaca doa, untuk memimpin doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman Birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mulai dengan membaca doa. Ya. Baik, selanjutnya untuk menambah kecintaan kita kepada Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. Siap semua? Oke. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita murojaah ya, surat Ad-Duha. Baik, bersama-sama kita murojaah surat Ad-Duha dengan semangat. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Masya Allah, di kelas 8 sudah hafal ya juz 30 ya semua. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, Ustadz izin untuk absen dulu ya. Ada hari ini yang tidak hadir. Semuanya hadir ya? Ya. Jadi kalau hadir semuanya tidak perlu Ustadz absen satu persatu ya. Baik, teman-teman semua yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, pertemuan minggu kemarin tentang apa teman-teman? Sujud syukur. Sujud ya semuanya. Sujud. Ada berapa sujud? 3. Apa saja? Oh, Masya Allah. Kalau sujud syukur ketika apa? Terhindar dari musibah. Contoh musibah seperti apa? Selamat dari gempa bumi, Masya Allah. Dan terhindar dari kecelakaan. Ada sujud tilawah. Kalau sujud tilawah dilakukan ketika apa? Ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah itu teman-teman temukan ketika apa? Ketika membaca Al-Quran, Masya Allah. Di Al-Quran ada berapa ya? 15, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan dipraktekkan terus ya ketika mau baca Al-Quran, kemudian ketemu dengan ayat-ayat sajadah, maka teman-teman disunahkan untuk melakukan sujud. Ya. Yang terakhir, sujud syahwi. Sujud syahwi dilakukan ketika kesalahan dalam sholat. Kalau kita ngikutin imam, kita ada di belakangnya, imam kita nggak sujud syahwi, tapi langsung salam. Kira-kira kita perlu sujud syahwi nggak sendiri? Hah? Perlu nggak? Ayo. Nih kita lagi berjamaah, ada imam, kita sebagai makmum. Imamnya salah menurut kita ya. Tapi di akhir karena imam gak ngeh kalau dia salah gerakannya, kita kan ngeh. Dia langsung salam. Nah, kita sebagai makmum perlu sujud syahwi nggak? Perlu? Alasannya apa? Alasannya karena mungkin dia nggak sadar tapi kita sadar. Oh, gitu. Baik. Ya. Ada lagi alasannya? Kan imamnya nggak sujud sawi kan? Ya. Kita perlu sujud sawi biar apa? Pahalanya sempurna lah. Oh, Dapat pahalanya sempurna. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan buat teman kita. Ya, baik, itu adalah pelajaran kita pertemuan kemarin ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang meneladani perjuangan Nabi di Madinah ya. Ada yang tahu siapa ini? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu nih siapa. Ya, tapi di sini ada namanya Muhammad Shadiq Bey. Dan ini adalah sketsa beliau ya tentang kota Mekah. Ada yang pernah ke Mekah melakukan umroh atau oh Masya Allah. Kapan? Bulan Februari. Oh, bulan Februari tahun 2020. Berarti masih kemarin ya, waktu kelas 7 ya. Masya Allah ya. Gimana di Mekah? Boleh ceritakan? Hah? Suasana hati kamu ketika di Mekah? Seneng. Senang. Terus Ya seneng aja gitu, bahagia ngeliat Ya. Mekah. umrohnya lancar gak umrohnya? Alhamdulillah lancar. Oh, alhamdulillah. Dari Mekah kamu ke Madinah dulu apa ke Mekah dulu? Mekah dulu. Oh, Mekah dulu, baru ke Madinah. Di Mekah berapa hari? Lupa. Baik, terima kasih ya. Masya Allah, ada teman kita yang sudah melaksanakan umroh ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, amin. Ya, nanti ada materi sendiri tentang umroh ya. Udah pernah belum? Belum ya. Nanti di kelas 9 ada haji dan umroh. Ya. Baik.
Jadi beliau ini adalah pembuat sketsa Ka'bah atau kota Mekah, ya. Nah, gambar yang ini menunjukkan tahun 1917. Ya, ini berubah terus berubah ya, makin bagus dan ini tahun 2025. Masya Allah ya. Nah, ini masjid apa nih? Ada yang tahu? Hah? Masjid Nabawi, Nabawi ya. Ini masjidnya Rasulullah. Ya. Di mana? Iya, di Banjarwijaya ada Masjid Nabawi. Tapi yang dimaksud yaitu yang di mana nih? Di Madinah. Ini masjid yang keberapa? Yang didirikan oleh Rasulullah beserta kaum muslimin? Yang kedua, ya. Yang pertama apa? Masjid yang di Madinah. Kuba dulu ya, Masjid Kuba. Jadi Nabi Muhammad ketika hijrah ya itu mendirikan masjid dulu, Masjid Kuba. Setelah Masjid Kuba baru mendirikan Masjid Nabawi. Ya. Oke. Ini ada yang tahu peta apa? Ya, ketika Nabi Muhammad beserta siapa? Sahabatnya? Abu Bakar As-Siddiq hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, ini kecerdasan beliau berdua. Ya, yang hijau ini adalah jalur hijrah. Yang merah adalah jalur umum. Jadi kalau orang-orang ya, orang-orang pada saat itu, entah itu orang Quraisy ya atau orang di luar Quraisy yang mau berkunjung ke Mekah atau ke Madinah, dia melalui jalur hijau atau jalur merah. Jalur merah ya. Ini sketsanya seperti ini ya. Meliuk-liuk. Ini yang jalur umum nyampe ke Madinah. Namun Nabi Muhammad beserta Abu Bakar karena banyak pengepungan ya dan banyak orang-orang mencari Nabi Muhammad akan dibunuh sehingga beliau membuat strategi. Bagaimana strateginya? Yaitu menggunakan jalur yang tidak biasa orang-orang lewati ya. Menggunakan jalur sendiri ya. Dan begini jalurnya ya. Ya, dari analisa ini ya, dengan mengambil jalan yang berbeda, Rasulullah dan Abu Bakar menghindari pengajaran dari kaum Quraisy. Ya, dan ini peta saya ambil ya, yaitu dari kitab Atlas Sirah halaman 76 dan kitab Al-Jami fi Al-Sirah ya, An-Nabawi jilid 6 halaman 185. Oke, kita masuk ke dalam materi pelajaran ya. Ini mukadimahnya ya teman-teman. Kalau teman-teman udah baca di buku ya, insya Allah ini ada di buku ya. Nabi Muhammad dan para sahabat pernah beberapa kali melakukan hijrah ya. Jadi sebelum hijrah ke Madinah ya atau Yatsrib dulu. Nah, sebelumnya itu Nabi Muhammad Nabi Muhammad sendiri itu hijrahnya ke Taif. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana perlakuan orang-orang Taif kepada Nabi Muhammad pada saat itu. Ya. Nah, bagaimana perlakuan orang Taif kepada Nabi Muhammad? Diterima atau tidak? Tidak. Ya. Ditolak, bahkan dilempari kotoran, ya, dilempari batu oleh orang-orang Taif. Nah, tentu banyak sekali ya keteladanan yang bisa kita gali dari perjuangan Nabi Muhammad ya. Baik. Ini peta konsepnya yang mau kita bahas ya, baru bagian 1. Insya Allah materi ini sampai 3 kali pertemuan ya. Tapi untuk pertemuan pertama ya kita batasi karena waktunya tidak cukup, yaitu sampai kenapa sih Nabi Muhammad itu memilih hijrah ya, salah satunya itu hijrah ke Madinah ya. Ini yang akan kita pelajari ya. Sedikit ya saya informasikan
Oke, tujuan pembelajarannya yang pertama teman-teman menganalisis kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ya, dan menganalisis makna hijrah. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan hasil analisis tentang latar belakang dan makna hijrah Nabi Muhammad ke Madinah serta relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Tahu ya relevan ya? Tahu ya maknanya ya? Oke. Jadi dari pelajaran hijrahnya Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Ya, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu ya. Oke, ini poin 1. Kenapa hijrah? Yang pertama kondisi Madinah sebelum hijrah. Ya, kondisi sosialnya di sana itu ada orang-orang Aus ya, atau dari golongan Aus dan golongan Khazraj. Kemudian yang ketiga yaitu orang Yahudi. Nah, jadi hanya tiga kaum aja di Madinah itu. Ada dari suku Aus, ada dari suku Khazraj, dan dari orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian kondisi ekonominya mereka di Madinah itu banyaknya yaitu pertanian. Ya. Kemudian ladang-ladangnya cukup subur. Ya, sehingga ini yang melatar belakangi kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Baik, selanjutnya saya akan coba teman-teman membuat kelompok, ya, 6 kelompok. Silakan teman-teman membuat 6 kelompok yang sudah tadi kita sepakati. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ya. Saya kasih waktu 2 menit teman-teman untuk menggeser kursi dan mejanya. Ya, silakan. Yuk, ketuanya. Bergerak. Ya. Silakan berbagi tugas ya. Oke. Yang bagian B saya izin bacakan dulu ya. Ini masalah yang teman-teman harus pecahkan bersama-sama. Oke, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Bayangkan kalian adalah seorang strategic planner ya, atau perencana strategis yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi ya. Dakwah Islam di Mekah menghadapi tantangan yang sangat berat. Mulai dari penindasan, boikot ya, hingga ancaman pembunuhan. Nabi meminta tim kalian untuk menganalisis kelayakan Madinah atau Yasrib sebagai basis baru untuk perjuangan Islam dan merancang sebuah proposal strategis yang berisi alasan mengapa hijrah harus dilakukan ke Madinah. Ya. Oke, paham nih sampai sini? Oke. Tugas utamanya, buatlah sebuah proposal strategis yang berisi analisis mendalam tentang kondisi Madinah sebelum hijrah dan alasan-alasan kuat memilih Madinah sebagai tujuan hijrah dengan fokus pada aspek keamanan dakwah, kesiapan penduduk, dan pertahanan umat. Nah, ya. Oke, tahap pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan pengetahuan awal. Ya, dengan pertanyaan. Jadi teman-teman proposalnya yaitu dari sini aja, ya. Yang pertama, berdasarkan pengetahuan awal kalian, mengapa dakwah Nabi Muhammad di Mekah semakin tidak kondusif dan berbahaya? Sampaikan ya beberapa. Boleh minimal 3 faktor. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika Nabi dan para sahabat tetap bertahan di Mekah? Ya. Prediksikan konsekuensinya, ya. Oke? Ngerti ya? Oke. Yahudi tadi saya mau dengar Yahudi lagi. Kaum yang terkenal di Mekah. Bani Israel. Oh iya. Suku. Oh suku. Quraisy. Oh my God. Ya.
Berarti apa? Orang-orang Quraisy itu, suku Quraisy itu menerima atau tidak menerima? Ya, tidak menerima ajaran Nabi Muhammad. Ya, sebetulnya mereka tahu itu benar gitu, tapi mereka menolak. Oh, yang katakan di kitab-kitab itu ada. Itu Itu beda lagi, itu Yahudi. oh, oke. Sama orang Quraisy juga menolak. Bahkan mereka tidak hanya menolak, melakukan pengusiran pada Nabi sama sahabat-sahabatnya. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, ada lagi? Ada yang mau ditanya? Tabel. Ya, silakan. Saat ini tuh maksudnya kelebihan sebagai bas baru, ini dia perubahannya. Itu di Madinah. Ini kan analisis kondisi Madinah sebelum hijrah. Berarti di sini basis baru yang dimaksud adalah Madinah. Jadi kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Apa kelebihan Madinah sih? Nah, terus di sini secara sosial, secara ekonomi, politik dan keamanan, keagamaan. Jadi secara sosial, hubungan antara suku, terutama Aus dan Khazraj. Ini kondisinya terjadi peperangan. Oke, sebelum Nabi Muhammad di Madinah membuat sebuah negara Islam, Aus dan Khazraj itu sering perang. Ya, itu menggambarkan kondisi Madinah sebelum Nabi Muhammad ada ke sana gitu ya. Nah, selain itu sebetulnya Khazraj dan Aus ini punya kelebihan yang ditemukan oleh Nabi Muhammad. Nah, apa kelebihannya? Gitu. Dilihat dari sosial ya. Jadi setelah ini apa? Di sini kan ada persaudaraan ya. Nabi Muhammad itu disaudarain tuh. Kan Aus dan Khazraj itu kalau digabungin jadi apa? Kalau yang dari Mekah itu kan muhajirin. Kalau yang dari Mekah yang isinya Aus dan Khazraj itu apa? Kaum apa? Apa? Apa ya? Ada yang tahu? Muhajirin itu adalah orang Islam, ya kan? Yang hadir ke Madinah. Dari orang Islam dari Mekah, ya, yang hijrah ke Madinah itu namanya muhajirin. Ada orang yang menyambut, orang-orang Islam yang menyambut di Madinah. Namanya apa? Yang menolong. Nah, orang-orang itu dikumpulin jadinya dari Aus dan Khazraj. Namanya apa? Ansor. Ya, orang-orang Ansor itu ya orang-orang Aus dan Khazraj. Ya, orang-orang yang ada di Madinah. Ya, orang-orang Madinah kan isinya Aus dan Khazraj. Datang Nabi Muhammad. Udahlah Aus dan Khazraj kamu bersaudara gitu. Maka mereka itu dikumpulin jadinya Ansor. Gitu. Ansor itu dari Nasoro yang suruh yang menolong. Gitu. Jadi mereka menolong orang-orang muhajirin karena orang-orang muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah itu nggak bawa apa-apa. Dia nggak bawa barang-barangnya. Maka Nabi Muhammad buat persaudaraan disilang-silang gitu. Nanti yang muslimin satu muhajirin, nanti ansornya siapa? Biar mereka bisa tetap hidup. Nanti tinggal di rumahnya. Gitu. Iya. Apa? Muhajirin. Muslim yang dari Mekah ketika hijrah ke Madinah dia nggak bawa barang apa-apa, cuma pakai baju doang. Oh, jadi si Ansor ini nolongin Nah, si Ansor itu nolongin dari Madinah ke Mekah. muhajirin, orang-orang muhajirin. Gitu. Oh, berarti kelemahan yang perlu diantisipasi apa ya? Ini kan sebelum Nabi Muhammad hijrah nih. Ya. Kondisi Madinah Ya. kan diisi oleh Aus dan Khazraj. Ya, Itu bagaimana? amburadul. Nah, amburadul. Terus amburadul
Kata kuncinya apa, Muradul? Eh, Suka berperang, ya kan? Kemudian apa? Berselisih. Terus apa lagi? Apa lagi? berperang. Kelebihan sebagai basis baru. Berarti Ya. tidak Tadi yang disebutin, dikumpulin, dibuatin komunitas yang namanya Ansor, gitu kan, dan mereka bersaudara. Kata kuncinya adalah saudara. masih tahan. Ya. Bagaimana kabarnya teman-teman siang hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Teman-teman sudah menyelesaikan LKPD-nya. Ya, tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang analisis ya, karena memang kita harus terbiasa untuk menganalisis suatu data ya. Dan Sirah Nabawi itu adalah data-data yang otentik, yang data yang perlu teman-teman dapatkan, kemudian teman-teman kumpulkan dan teman-teman simpulkan. Untuk apa? Agar teman-teman bisa ya menjadi bekal ya, dan menjalankan kehidupan sehari-hari ya. Baik, hari ini teman-teman mungkin satu kelompok perwakilan untuk mempresentasikan dari hasil kerjanya ya. Saya izin menunjuk kelompok 4 ya. Kelompoknya Aurel ya, mohon disiapkan. LKPD-nya mau dipelajari dulu atau langsung? Langsung. Wah, Masya Allah. Kita tepuk tangan untuk Aurel dan teman-teman. Ayo. Maju, ya, maju ke depan. Ayo teman-temannya temenin. Nih. Enggak semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita perwakilan dari kelompok 4 mau mempresentasikan LKPD kita. Ini. Stimulus pertanyaan yang pertama adalah berdasarkan pengetahuan awal kalian, mengapa dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah semakin tidak kondusif dan berbahaya? Sebutkan minimal 3 faktor. Menurut kelompok kami, yang pertama karena pengaruh aspek sosial, yaitu perbedaan suku di Mekah. Jadi kalau misalnya ada perbedaan suku, otomatis mereka merasa berbeda kan, dan mereka tuh nggak merasa bersatu. Nah itu salah satu pengaruhnya. Terus yang kedua ada keagamaan juga. Nah keagamaan di sini juga kan mempengaruhi karena banyaknya agama yang tersebar. Dan juga tentang peraturan yang bertolak belakang dengan dakwah Nabi Muhammad. Pertanyaan stimulus yang kedua, itu apa yang terjadi jika Nabi dan para sahabat tetap bertahan di Mekah? Yang pertama itu ada dakwah Nabi Muhammad SAW tidak terrealisasikan karena mayoritas penduduk Mekah tidak menerima ajaran. Karena kan kalau di Mekah itu kan kayak bertentangan gitu ya. Jadi kayak mayoritas itu nggak sejalan sama Nabi. Makanya Nabi pilih hijrah ke Madinah. Yang kedua itu ada dakwahnya Nabi Muhammad dan beserta sahabatnya itu mengalami atau mendapat penderitaan yang berlebih. Jadi kayak tekanan dari penduduk Mekah itu. Oke. Habis itu Dari aspek kehidupan. dari analisis ini dulu. Oke. Dari analisis kondisi Madinah sebelum hijrah. Jadi ada kondisi Madinah sebelum hijrah. Dari sosial dulu ya. Jadi sosial. Kalau misalnya dari sosialnya itu kondisi di Madinah sebelum hijrah ada suka berperang sama berselisih. Nah, kelebihan basis barunya itu adanya komunitas baru yaitu Muhajirin dan Ansor. Kelemahan yang perlu diantisipasi itu adalah meningkatkan toleransi sesama muslim.
Karena kalau nggak ada toleransi, bisa aja mereka balik ke suka berperang sama suka berselisih. Dari ekonomi itu lemah karena ini sih yang sebelum hijrah ya, lemah karena dikuasai oleh Yahudi. Kelebihan basis barunya adalah Nabi beserta sahabat apa ini? Nabi beserta sahabat berhasil mendominasi dan membangun sistem ekonomi Islam. Dan kelemahannya perlu diantisipasi itu membuat sistem yang bagus. Gue nggak usah langsung sini. Ya, boleh. Satu-satu aja ya. Ya. Dari tabel di atas, faktor sosial apa yang paling mendukung untuk menjadi tempat hijrah? Jelaskan alasannya. Nah, menurut aku sama teman-teman aku, faktor faktor kehidupan ya, itu menurut aku itu lebih ke sosial. Karena, misal nih, punya aspek kehidupannya itu politik. Nah, yang mendukung politik itu jalan, itu kan sosialnya. Jadi menurut aku lebih sosial yang lebih mendukung. Nih, misalnya. Habis itu mencari alasan rasional hijrah ke Madinah. Yang pertama itu mengamankan dakwah. Yang pertama itu bagaimana hijrah ke Madinah dapat menghentikan tekanan fisik dan mental dari kaum Quraisy. Jawaban kita atau pendapat kita, karena saat hijrah ke Madinah orang-orang sudah tobat. Iya. Yang kedua itu ada ruang Ruang seperti apa yang didapatkan Nabi untuk menyampaikan dakwah dengan lebih leluasa? Jawabannya. Iya. Ruang yang dikelilingi oleh orang-orang yang soleh. Ini udah deh. Ya. Ya. Udah boleh udah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Aurel ya, kelompok Aurel dan kelompok 4 teman-teman yang lainnya. Insyaallah ya. Karena waktu kita terbatas ya teman-teman, jadi hanya satu yang mempresentasikan ya dari hasil analisisnya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, paham semua ya? Insyaallah. Ya, baik. Terakhir teman-teman dari materi terkait hijrah, ya hikmah apa yang teman-teman dapatkan? Ada yang mau bicara? Boleh? Dari perjuangan Nabi Muhammad, ya hijrah ditemanin oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya seorang sahabat, ya teman-teman bersahabat kan di sini ya. Nah, itu sikap persahabatan itu harus seperti apa? Ya. Atau dari perjuangan yang lainnya. Ada yang mau? Ya, Masya Allah. Silakan. Jadi apa yang kita dapat? Ya. Jadi yang kita dapat itu perjuangan Nabi Muhammad SAW begitu panjang dan begitu sulit. Nah, jadi kita bisa tahu nih perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam di Madinah tidak mudah, seperti ada kayak perselisihan antar suku, ada permasalahan di ekonominya yang dikuasai oleh bangsa Yahudi dan lain-lain juga. Nah, jadinya kita bisa bisa mencontoh Nabi Muhammad kalau kita itu tidak boleh menyerah dan jangan berputus asa dan harus bisa membuat strategi yang dapat diikuti semua orang. Mungkin segitu aja, Ustaz. Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah. Alhamdulillah, pelajaran sudah selesai. Terima kasih atas kontribusi teman-teman semua dalam pelajaran PAI ya dengan tema meneladani perjuangan Nabi Muhammad di ya. Semoga tetap semangat, sehat selalu teman-teman semua. Kita tutup pelajaran kita dengan bersama-sama beristighfar, hamdalah dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.